Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Monef izin operasional LPG di Kabupaten Kediri. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini Allah mempertemukan kita di TPQ An-Nur yang ada di Jalan Kili Suci RT 54 RW 10. Luar biasa. Sampai 54 RT. RW-nya 10 berarti ini termasuk desa dengan wilayah yang luas besar. Jalan Kili Suci Dewi yang merupakan putri raja yang tidak mau jadi raja, sehingga hak rajanya diberikan kepada adiknya. Yang mana Kili Suci ini juga punya mitos yang cukup besar yang dipersunting oleh Lembu Soro. Namun ketika sayembara sudah dilaksanakan, tapi ternyata Lembu Soro dilempe, ditutup, sehingga menjadikan rutin untuk letus Gunung Kelut. Tapi itu adalah semuanya adalah antara nyata dan tidak nyata. Benar tidaknya adalah wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena bagaimanapun juga yang terjadi di masa kemarin adalah gaib buat kita semua. Namun pada kesempatan ini alhamdulillah TPQ An-Nur yang merupakan TPQ harapan, kata An-Nur itu adalah cahaya. Maka keberadaan TPQ yang baru berdiri dalam beberapa hari dalam beberapa hari ijobnya, maka mudah-mudahan mampu menjadi cahaya yang luar biasa, minal zulumat ilan nur, yang bisa memberikan cahaya di kegelapan, kegulitaan, terutama kegulitaan ruhiyah, yang kebetulan TPQ ini satu desa ya dengan makam Prabu Anom ya, yang konon Prabu Anom adalah cucunya siapa? Cucunya Parikesit. Parikesit itu salah satu keturunan dari Arjuna. Nah, tentu benar tidaknya wallahu alam. Sekali lagi, benar tidaknya adalah wallahu alam, tapi nyatanya itu sebagai jujukan orang-orang yang kepingin punya jabatan yang strategis. Kalau ingin punya jabatan yang strategis, datang ke situ. Hasil atau tidak, wujud atau tidak, kita sebagai guru-guru Al-Quran tetap bahwa takdir baik maupun buruk tetap dari Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka jikalau dalam hidup ini kita berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Jikalau kemudian kita berbuat buruk, maka perbuatan buruk pun akan kembali pada diri kita. Yakin itu. Karena hidup ini hanya sangat singkat sementara, namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menabur kebaikan. Buat apa mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi, tapi sesuatu yang tinggi itu diperoleh dengan jalan yang tidak baik. Itu hanya untung di depan. Hanya untung di depan. Istilahnya bendol mburi. Yang paling enak itu bedol blangkon. Bendol mburi blangkon. Yang paling enak itu bedol ngarep. Karena bedol ngarep itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Maka tentu pada kesempatan ini, peran TPQ An-Nur tadi kita sudah berbincang sama Ustadz Arif, bahwa TPQ ini adalah masuk sore hari, habis sholat isya, dari habis sholat maghrib sampai isya. Jadi waktu belajar anak dari maghrib sama isya. Maka tentu ini akan mengembalikan ruh baca tulis Al-Quran di masa dulu. Dulu itu rata-rata anak-anak yang ngaji maghrib sampai isya itu alhamdulillah mereka yang tekun, yang tertib, insya Allah saat ini menempati ketokohannya. Termasuk Yai Zainal ini dulu ini adalah santri yang ngaji antara maghrib sampai isya kan? Sampai khotam berapa kali? Sampai khotam beberapa kali, sehingga menjadi maha guru, gurunya guru. Artinya apa?
bahwa anak-anak yang tertib ngaji antara maghrib dan isya yang sampai khotam, ini paling tidak akhlak perilakunya akan mencerminkan dari apa yang dibaca itu. Maka tentu saya pesan sama Ustadz Arif, alangkah indahnya dan baiknya, maka bagaimana maghrib ini yang penuh dengan berkah kita sinergikan antara belajar dan mengaji. Sehingga saya sering membuat kata akronim Super Makkah. Super itu adalah sungguh pergunakanlah. Makkah waktu maghrib penuh berkah. Super Makkah, sungguh pergunakan waktu maghrib penuh dengan berkah dengan mengaji dan belajar. Jadi di samping anak mengaji untuk tahsin bacaan Al-Qur'annya, baik bacaan Al-Qur'annya, tentu di sini ada pembiasaan yang luar biasa. Pembiasaan untuk sholat maghrib berjamaah dan isya berjamaah. Dan isya ini kalau kemudian anaknya kan wajib isya berjamaah kan? Ini bisa dilihat di dalam kitab Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif, kumpulan hadis targhib dan tarhib dari hadis yang dimuliakan. Ternyata man shallal isya'a arba'in lailah, siapa yang sholat isya 40 malam falahu baro'atan, maka baginya akan dibebaskan dari dua hal. Yang pertama baro'atu minan nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Sifat munafik itu adalah sifat orang-orang yang hidupnya itu cari untung, tidak peduli orang lain untung. Sehingga ada ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jikalau dia berkata-kata suka bohong demi untuk memperoleh keuntungan. Wa idza tumina khana, jikalau dikasih amanat malah berkhianat. Yang ketiga adalah idza ahda khana, jikalau dia berjanji dia suka ingkar. Kenapa? Karena yang dicari adalah zaman saiki. Zaman saiki, ngukur hidup bahagia adalah ngukur isine saiki. Zaman saiki. Makanya ono zaman lek wis kadung edan, lek gak edan ora keduman. Jadi akhirnya ikut-ikutan. Maka tetap nurani Al-Qur'an ini yang tetap bisa dijaga. Maka tetap saya berdoa, kami berdoa, mudah-mudahan maghrib yang penuh berkah ini tetap bisa langgeng. Sungguh pergunakan maghrib penuh berkah dengan mengaji dan belajar. Maka supaya anak-anak yang ngaji ini tidak ketinggalan, saya titip satu, anak-anak yang ngaji suruh bawa buku pelajaran. Kalau jenengan yang nyuruh, insya Allah nurut. Jenengan kasih kesempatan untuk membaca buku pelajaran yang akan diajarkan besok. Jadi misalkan sekarang hari Selasa, besok hari Rabu, maka ngaji hari ini bawa seluruh buku pelajaran yang akan diajarkan besok. Besok itu hari Rabu, lusanya Kamis. Maka Rabu besok suruh bawa buku pelajaran yang akan diajarkan hari Kamis. Caranya panjenengan hanya menyuruh anak untuk memberikan kesempatan membaca buku pelajarannya. Satu bab. Kalau besok satu bab belum selesai, bab itu suruh baca lagi. Paling tidak baca 1 kali aja. Baca 1 kali aja, karena ketika anak bacanya itu konsentrasi, maka apa yang dibaca itu akan tersimpan di memorinya. Maka ketika anak nanti diterangkan gurunya, nyantol. Syukur-syukur ketika membaca, anak dikasih kesempatan, coba itu ada pertanyaan di belakang itu, coba ditulis di buku tulisnya, dijawab, jawabannya apa. Sekaligus maka ini membimbing anak-anak untuk belajar. Karena bagaimanapun juga ayat pertama yang diturunkan pertama kali yang menjadi tanda penanda bahwa Rasulullah itu adalah Rasul sekaligus Nabi adalah setelah diturunkan Iqra. Iqra yang pertama Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mengingatkan bahwa kita membaca mengingatkan bahwa kita makhluk Allah.
Iqra yang kedua, wa rabbukal akram. Bahwa dengan membaca, itulah yang kemudian menjadi wasilah Allah akan memuliakan kita. Sehingga dengan demikian, jendela ilmu, jendela ibadah, jendela iman, itu dengan Iqra, membaca. Maka ini akan semakin lengkap. Kalau kemudian anak-anak yang ngaji di waktu maghrib dan isya itu semakin unggul secara intelektual, unggul secara spiritual, unggul secara akademik, insya Allah akan harum. Sekali lagi, TPQ An-Nur atau LPQ An-Nur ini betul-betul sesuai dengan namanya. Nur, bercahaya. Buat kalbu anak, buat lingkungan, dan tentu buat anak-anak generasi mahasiswa yang akan datang. Dan ini di awal udah cukup bagus dengan jumlah santri, maka hal-hal lain ini mudah-mudahan bisa diistiqomai. Lah, apa yang perlu dilakukan setelah terbit ijab? Ini adalah izin operasional, tanda bahwa LPQ An-Nur ini adalah resmi. Resmi diregistrasi negara, di dokumen negara, maka ada kewajiban yang harus dilakukan adalah seluruh data santri dimasukkan di EMIS. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan kalau nanti ada santri yang sekiranya pindahan dari TPQ lain, usahakan ada surat udah dikeluarkan di TPQ sana. Kenapa? Karena jikalau nanti anak ini sudah terdata di EMIS-nya TPQ sebelumnya dan di sana belum dikeluarkan, maka ketika dimasukkan di EMIS ini tidak akan bisa masuk. Sehingga mulai sekarang tertib administrasi. Itu kewajibannya. Kalau ini sudah dilakukan terus-menerus, ini tanda bahwa ini komitmen kita betul-betul melaksanakan tata kelola kelembagaan dengan baik. Bonusnya barangkali karena ini akan menjadi pintu masuk setelah EMIS itu nanti masuk sampai BAP. Sampai cetak BAP, maka bukti cetak BAP itu bisa menjadi kunci untuk masuk ke aplikasi namanya Sikap. Sikap itu adalah sistem informasi kependidikan. Yang di situ ada ruang-ruang yang bisa dimasuki situ. Sikap ini adalah sebagai pintu masuk untuk bantuan insentif walaupun tidak banyak. Kemudian juga bisa menjadi pintu masuk ke Simba. Apa itu Simba? Sistem informasi bantuan. Bisa masuk situ. Tapi sekali lagi, ini hanya bonus. Kewajiban tetap istiqomai, EMIS dilengkapi, dan mudah-mudahan selaras dengan apa yang ada, Allah betul-betul membentangkan keberkahan, dan yang paling penting tetap istiqomah, pakai qaf, istiqomah dari kata istaqomah, yastaqimu istiqomatan. Orang yang istiqomah disebut dengan mustaqim, yang itu selalu kita baca setiap sholat. Kalau kita tidak mencantumkan mustaqim, maka pasti sholat kita tidak sah. Ihdinas siratal mustaqim, cuma membaca ihdinas sirat, tidak ada mustaqimnya, tidak akan diterima, tidak akan sah, karena itu termasuk rukunnya sholat. Beda dengan istiqomah diganti istiqomah KOMH. Apa istiqomah KOMOH? Istri 3 dikontrakkan rumah. Atau ikatan suami takut istri kalau ada di rumah. Di luar kayak macan, tapi begitu di rumah ngelemper kayak kucing. Maka disitulah yang kemudian mudah-mudahan menjadi orang yang mustaqim, istiqomah selalu di jalan Allah, dan keberkahan mudah-mudahan terbentang buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.